Berarti bukan saling menghormati, tapi tidak saling mengganggu. Kalau tidak saling mengganggu, ya sudah selesai. Bahkan ada orang yang ngomong itu begini, mengenai umat Islam berkuasa, bagaimana nasib agama-agama yang lain? Siapa bisa jawab? Kalau umat Islam berkuasa, bagaimana nasib agama-agama yang lain? Jadi intinya umat Islam masuk berkuasa. Itu sering, itu tendensi politik atau mereka ngerti. Nah ini kita harus bisa beri jawaban. Kalau kita berpikir cerdas, jadi segala masalah itu kita bisa mengatasi, bisa menjawab. Kira-kira ada yang bisa nggak jawab itu? Kalau umat Islam berkuasa, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Artinya agama yang lain mesti tertindas gitu loh. Seperti kalau di India itu umat Islam jadi minoritas, tertindas di sana. Beda dengan di Indonesia ya. Indonesia yang minoritas aman. Nah ketika orang bicara seperti itu, bagaimana jawaban kita? Banyak sekali nih sebenarnya. Ada lagi yang bilang begini, wong Islam, ajaran Islam itu gak pantes, gak cocok kanggo menungso, sebabnya ngajarno kekerasan, ngajarno teroris. Dia membawakan ayat 191 surat Al-Baqarah. Yang dibawa ayat. Kira-kira bisa nggak kita itu menjawab itu? Ini penting. Ini termasuk ilmu bagi panjenengan semua supaya lebih meningkat lagi keislaman kita. Karena kita sudah bertahun-tahun ya ngaji, belajar Islam. Yang begini-begini jarang dipahami orang. Karena mereka nggak bisa jawab. Akhirnya orang itu cenderungnya menyembunyikan agama. Cenderungnya memilih-milih ayat. Nah, padahal memilih-milih ayat atau menyembunyikan agama itu dilarang dalam Islam. Ini merupakan dasar-dasar kita dalam beragama. Salah satunya adalah tidak menyembunyikan agama dan tidak memilih-milih ayat. Itu contohnya. Seperti kalau saya kasih contoh begini lagi. Islam itu kayak apa sih? Islam itu kalau dalam dunia kampus yang judulnya adalah studi agama, belajar agama macam-macam sembarang terserah. Secara umum teorinya ada, yaitu dengan pendekatan metode normatif dan metode historisitas. Normatif itu mempelajari agama dari sumber teks ajaran agama itu. Maka ketika kita belajar agama Islam, ya pelajari Quran dan hadisnya. Kalau kita pelajari Quran dan hadisnya, ada 3 ajaran besar, yaitu akidah, akhlak maupun syariah. Kalau masalah akidah dan akhlak tidak ada masalah. Di Indonesia tidak ada masalah. Tapi ketika kita bicara masalah syariah, masalah. Karena syariah itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah yang disebut sebagai hablum minallah. Lalu yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut hablum minannas. Lah yang hablum minallah tidak ada masalah. Karena hablum minallah menyangkut masalah sholat, masalah puasa, haji dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Masih kerja ping 1 sudah tidak apa-apa. Sholat ping 2000 rakaat sudah tidak apa-apa. Tidak berpengaruh sama sekali bagi mereka. Tapi ketika kita bicara masalah syariat, nah syariat ini yang berhubungan dengan sesama manusia ini yang banyak masalah. Karena hubungan sesama manusia ini terkait dengan bagaimana kita berhukum dalam negara. Bagaimana hukum perang damai, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana hukum-hukum pidana. Itu semua diatur oleh Islam. Kalau panjenengan menerapkan
penerapan ini, ya, dan kewajiban itu. Kalau penjalanan keterapan itu dan itu merupakan kewajiban, maka masalah yang akan timbul. Kalau penjalangan terapan, panjenengan dituduh akan mengganti ideologi Pancasila. Karena dasarnya menggunakan bukan dasar negara Islam. Makanya ketika khilafah muncul, wah dihabiskan itu. Karena ini sumbernya masalah di situ. Karena dianggap mengganti ideologi itu pasti. Padahal kewajiban untuk menerapkan itu. Jadi kalau kita terapkan, kita berhadapan dengan negara. Kalau tidak kita terapkan, berhadapan dengan Islam. Nah, jadi maju kena, mundur kena. Siapa yang bisa memberikan solusi? Ini penting. Ya, enggak abot-abot aja. Memang tak kasih abot ini pertama sekali. Tidak pancet ya, tidak pancet yang biasa ya, kan enteng-enteng. Bagaimana kita menerapkan supaya bisa selamat, tidak melanggar Islam dan tidak melanggar undang-undang negara? Banyak persoalan ini kan harus kita evaluasi. Kalau kita nggak bisa memberikan jawaban, berarti kita condongnya akan menyembunyikan agama dan akan memilih-milih ayat. Tidak pasti, oh ini ayat bahaya, ini ayat gak. Oh ini ayat berkaitan dengan hukum, ini yang tidak. Ini ayat berkaitan dengan puasa, karena masalah. Tapi ini ayat-ayat berkaitan dengan belum minan nasa tadi masalah. Sing diakui di Indonesia cuma satu. Ya ini yang nyata, yang lainnya itu sama sih. Yaitu Basnas. Ya, zakat nasional itu kan ajaran Islam, itu yang diakui, tapi yang lain tidak. Itu artinya sebenarnya hakikatnya mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Nah, yang seperti ini diancam oleh Allah nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Jika Allah bertanya begini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Lu apa tuh? Akhirnya menyembunyikan agama. Agama yang sebagaimana yang saya sampaikan, tidak semua mubalik berani menyampaikan. Karena apa? Karena urusannya dengan politik, urusan dengan paham-paham hukum-hukum tadi itu. Nah ini kalau orang itu menyembunyikan agama juga akan dilaknat oleh Allah. Innama, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan di dalam kitab sesudah dijelaskannya kepada manusia. Ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sesudah kami jelaskannya kepada manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang bisa melaknat. Tidak terasa ini. Ini terutama juga yang kena, banyak kena itu membalik. Nah, tidak membalik semua, tapi semua ini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, bagaimana kita memberikan solusi terhadap masalah ini? Ini penting supaya kita tidak menyembunyikan agama dan tidak memilih-milih ayat. Ayat itu harus diterapkan semuanya. Tapi ketika kita tidak bisa karena dihadapkan satu masalah, kita pakai hukum kias. Kias itu apa sih? Kias itu hukum yang substansinya sama, tapi hukum ini tidak ada dalam Quran dan hadis. Contoh ya,
narkoba. Narkoba itu hukumnya kayak apa? Kita cari dalam Quran dan hadis tidak ada. Karena apa? Zamannya Nabi tidak ada narkoba itu. Gitu ya. Narkobanya adanya kan sekarang. Nah ini kita akan lihat substansinya. Substansi narkoba itu apa? Memabukkan. Lah yang memabukkan zamannya Nabi itu apa? Dalam Quran dan hadis itu yang disebut sebagai khamr. Karena khamr itu memabukkan, maka hukumnya haram. Sedikit atau banyak tetap haram. Nah ini sama. Narkoba dengan khamr tadi derajatnya, substansinya sama, maka hukum khamr adalah haram. Nah sekarang bagaimana kalau kita dituntut oleh Allah untuk menerapkan hukum Islam, tapi kita tidak bisa melaksanakan? Karena persoalan-persoalan akan menghancurkan kita. Itu sudah pasti. Kita pakai dalil kias tadi, kita sampaikan ayat surat Al-Baqarah ayat 173. Innama karrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 4 kelompok mana binatang ini, siapa makan dosa. Kan begitu. Tapi bisa menjadi tidak dosa, menjadi boleh dimakan kalau kondisinya beda. Kalau kondisinya terpaksa boleh dimakan, dan memakan barang yang dilarang oleh Allah tadi tidak berdosa. Karena itu belum selesai. Biasanya belum selesai itu ada tandanya lam cilik gitu ya. Lam cilik itu artinya durung mandek, aja mandek nang ngono. Mandek ngono akhire kesimpulannya siji. Famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya dan dia tidak menghendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti makan barang haram tadi boleh selama kondisinya terpaksa. Kan begitu. Ya sama dengan kita tadi. Kita harus kan melaksanakan aturan Allah, menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau kita terapkan tidak bisa, ya, maka hukum selain hukum Islam itu terpaksa kita terima. Itu derajatnya sama dengan kita makan barang haram karena terpaksa. Maka kata Allah, fala isma alaihi. Tapi jangan makan barang haram terus. Kita harus pindah makan barang halal. Nah, makan barang halal ini adalah action kita. Makanya saya mengatakan Nabi itu merubah orang-orang kafir menjadi orang Islam, ideologi kafir menjadi ideologi Islam dalam kurun waktu 22 tahun. Itu bagaimana caranya? Ternyata cara yang dipakai oleh Nabi, pertama melaksanakan Quran yang namanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Kenapa ini diterapkan oleh Nabi? Kok bukan Fatihah? Kok Iqra? Karena Nabi saat itu berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menganggap bahwa Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan Lata, Uzza, dan Manata, tapi Tuhan itu Maha Pemurah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah ini, maka bagaimana kalau Rasulullah berhasil merubah ideologi Islam
ideologi kafir menjadi ideologi Islam dalam kurun waktu 22 sampai 23 tahun dimulai dari Iqra. Pertanyaannya, kalau kita dari mana? Lah orang yang salah memulainya membawa Quran ini tidak pernah berhasil dalam memperjuangkan Islam. Kita lihat Islam diperjuangkan sebelum kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah secara politis itu menang. Orang-orang yang membawa kekerasan-kekerasan tadi juga sebenarnya membela Islam, tapi selalu tumbang. Apa sebabnya? Nah kan Anda mengerti itu, tidak pas. Jadi ini yang paling penting harus kita ketahui dari mana mulai. Maka saya menganggap kalau kita ingin memperjuangkan Islam di Indonesia, hal yang sebagai mukotimahnya kalau Rasulullah dari Iqra, maka setelah saya diagnosa itu harus paham keislamannya dulu, karena paham keislaman ini akan menentukan aktivitas seseorang dalam beragama. Karena orang kafir juga sudah mengenal Tuhan kita, mengenal Ta'us Krungu. Orang Islam juga begitu, karena pahamnya umat Islam di Indonesia itu cuma 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang lain-lain tidak diakui sebagai agama. Memilih pemimpin juga bukan sebagai agama. Kalau dia memahami Islam itu secara kafah seperti itu, maka memilih pemimpin adalah masuk kategori paham agama. Maka saya canangkan ini sebenarnya dalam rangka memberikan kepahaman kepada panjenengan semua bahwa Islam itu tidak sebagaimana apa yang kita pahami selama ini. Ya, Islam itu ternyata jangkauannya luas. Inilah yang menyebabkan jadi perbedaan-perbedaan pendapat di dalam kalangan umat Islam. Apalagi sekarang ini ada perang Israel sama Palestina. Sekarang hampir diambil alih oleh Iran. Sudah muncul untuk menjelek-jelekan Iran. Oh, Iran itu Syiah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita harus berterima kasih. Iran menyerang Israel. Kita itu kan hanya ngomong, tidak pernah berbuat apa-apa. Iran sudah turun langsung. Sampai dia sendiri menganjurkan kita buat persatuan umat Islam. Jangan mempersoalkan Sunni dan Sunnah. Ya. Ini kalau kita berpegang di situ, hanya mementingkan itu, dan itu memang sudah di skenario oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, supaya antara umat Islam itu saling perang, saling jatuh-menjatuhkan. Persoalan Sunni dan Syiah itu apa sih? Persoalan politik. Orang Syiah menganggap bahwa yang berhak menjadi pimpinan umat Islam ini adalah keturunan Nabi. Orang Sunni menganggap bahwa selain keturunan Nabi boleh, pokoknya harus orang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Ya, jadi pemahaman agama juga penting bagi kita. Supaya kita wawasan kita itu keislamannya kan sholat, poso, wis tok, ikut tok. Banyak macam ragamnya. Kalau orang ini pemahamannya keislamannya bagus, dia jadi pemimpin akan memperjuangkan Islam. Kalau pemahamannya kita hanya sholat, zakat, puasa, haji, zakat, sholat, zakat, puasa, haji, ya sudah. Jadi apapun ya sudah hanya itu aja. Tidak pernah berpikir bagaimana mendakwakan Islam supaya orang Islam itu bisa menerima Islam secara keseluruhan. Kurang silakan Pak. Sudah jam kurang ya. Itu salah satu contoh. Jadi saya sebenarnya memberikan cuplikan-cuplikan supaya kita itu menghadapi masalah dengan jawaban Quran. Nah, tadi sekarang saya berikan jawaban terkait dengan nanti kalau umat Islam berkuasa, bagaimana nasib agama-agama yang lain. Siapa bisa memberikan komentar? Siapa bisa memberikan jawaban? Kalau umat Islam berkuasa, bagaimana dengan agama-agama yang lain?
Enten yang sakit. Nah, saya tak jawab. Orang yang memberikan pertanyaan seperti itu berarti dia tidak mengerti Islam. Loh kok bisa? Lah iya. Karena Islam itu tidak memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Barang siapa kafir silakan kafir, barang siapa beriman silakan beriman. Praktek Nabi menjadi pimpinan di Madinah itu penduduknya bukan orang iman semua. Ya ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang kafir lainnya. Tapi bisa hidup. Karena tidak memaksa. Nah ini merupakan toleransi Islam dalam masalah agama. Jadi kalau mereka itu menuntut umat Islam ya harus toleransi ya, tidak perlu diajari. Umat Islam itu sudah pintar toleransi. Ajarannya sangat toleransi. Ya gitu aja sih. Lalu Saifuddin Ibrahim ngomong, inilah ajaran Islam, ajaran yang tidak pantas untuk manusia karena mengajarkan teroris. Coba lihat ini Quran surat 2 ayat 191 yang memerintahkan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Quran yang dibawa. Kemudian kalau kita tidak mengerti ya tolak-tolak itu. Karena yang dibawa itu ayat Quran. Nah kita nggak bisa memberikan argumentasi dengan dalil-dalil Quran. Ya kalah kita. Berarti benar mendapati Saifuddin Ibrahim itu tadi. Ya. Maka sebagai jawabannya begini. Di dalam berislam yang paling baik adalah Islamnya Rasulullah. Rasulullah itu dalam melaksanakan Islam, corak keislamannya ada dua. Corak keislaman yang satu ada corak moderat, yang satunya lagi coraknya radikal. Dan kedua-duanya itu dilaksanakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah memilih-milih ayat. Itu prakteknya Nabi. Tetapi sini harus kita pahami ayat-ayat yang radikal tadi itu sebenarnya ayat-ayat yang khusus. Khusus bagaimana? Kalau ayat itu khusus, maka ayat itu mengandung sebab. Kalau terjadi sebab, maka turun ayat kekerasan. Contoh ayat-ayat kekerasan. Jadi ayat-ayat kekerasan itu muncul kalau ada gangguan. Karena hakikatnya Islam itu adalah mengajarkan kedamaian dunia sampai akhirat. Dalam mendakwakan itu, lalu orang-orang kafir itu nggak senang, lalu diperangi dan sebagainya. Saat itulah muncul yang namanya ayat-ayat kekerasan untuk solusi terhadap masalah itu. Nah, kalau masalahnya tidak ada, kalau sebabnya tidak ada, maka ayat itu sebenarnya tidak bisa diterapkan. Lah saya putus tadi nggak ngerti seperti itu, dikira semua itu harus diterapkan, tidak ada kondisinya. Kalau hukum Islam menerangkan bahwa pencuri profesional harus dipotong tangannya. Lah ya apa saya kira pencurinya karena nyolong karena paceklik. Beda lagi. Paceklik karena pangan, karena istipangan terpaksa nyolong. Itu akan beda dengan pencuri yang profesional. Kalau yang karena paceklik tadi masih bisa dimaafkan, tapi kalau profesional hukumnya adalah potong tangan. Berarti ilatnya apa? Sebabnya karena mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, apakah hukum potong tangan bisa diterapkan? Tidak bisa, karena ilatnya nggak ada, sebabnya nggak ada. Kalau sebabnya itu ada, baru bisa diterapkan. Nah itu sama dengan apa yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim tadi, ayat-ayat yang model keras seperti itu. Ada ilatnya enggak?
Ilatnya itu kalau didolimi. Oh sudah didolimi kok. Nah setelah didolimi ada lagi syarat yang mereka tidak memahami. Apa syaratnya itu? Yaitu kualitas dan kuantitas. Kualitasnya itu sabar. Kuantitasnya 1:10. Ini ada dalam Quran surat 8 ayat 65. Tapi kalau tidak ada kesabaran atau kualitasnya rendah, maka bukan 1:10 tapi 1:2. Jadi kalau kita punya orang 100 seharusnya bisa mengalahkan 1000, tapi bisa mengalahkan 200. Kalau kita punya orang 1000 yang seharusnya bisa mengalahkan 10.000, hanya bisa mengalahkan 2.000, 1:2. Lah orang-orang yang menggunakan ayat-ayat keras tadi tidak memahami ini. Dia punya modal semangat saja sehingga dia berangkat, di tengah jalan kalah. Karena apa? Dia tidak memahami ini. Tidak memahami kualitas dan kuantitas ini. Logikanya mereka itu katakanlah jumlahnya 1000 ngelawan wong 1 juta. 1 banding berapa? 1 banding 1000. Kalah. Maka panjenengan lihat perang pertama yang dilakukan oleh Islam itu jumlahnya 313. Melawan orang kafir jumlahnya 1000. Umat Islam menang. Berarti 1:3. Lawan 1:10 yang menang, apalagi 1:3, dia tambah menang. Lah yang begini-begini tidak dipahami oleh orang-orang yang beraliran keras tadi itu. Maka ketika orang itu ingin menghilangkan orang-orang yang radikal tadi, oh itu cekel, dipateni, dihukum, muncul terus. Disikat maneh, muncul maneh. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena seperti pohon pisang yang kita gak seneng, kemudian kita babat. Pohon pisang 1 minggu kemudian muncul lagi. Gak seneng diketok maneh, muncul maneh. Karena apa? Akarnya masih ada. Kalau akarnya kita ambil, sudah tidak akan tumbuh lagi dia. Lah mereka melakukan kekerasan itu karena apa? Karena pahamnya. Maka kalau kita ingin menghentikan, jangan di kekerasan saja. Pahamnya harus kita kalahkan. Ketika pahamnya tidak bisa dikalahkan, dia akan tetap muncul karena dia melakukan itu sebagai amal solehnya. Menurut mereka amal soleh. Nah, kita kan yang mengatakan itu jelek. Bagi mereka itu baik. Berarti paham. Maka paham itu penting sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi sebenarnya saya sudah mengumpulkan jawaban-jawaban, sudah saya bukukan seperti ini. Ini kayak membalik dipelajari sangat bagus. Ya, yang apa yang timbul di masyarakat, pertanyaan macam-macam, saya kumpulkan semua dan saya jawab di sini sebagai belum nanti masih saya bukukan semua. Ini nanti ya, insya Allah pinter. Saya memang sekarang sedang menyusun buku Joleh Sakmi ini lah. Dari hasil ceramah-ceramah saya, dari hasil kulaso, dari hasil buletin, saya kumpulkan jadi satu buku. Cuma belum saya cetakkan, masih sebagai apa namanya, masternya aja. Lama sekali. Oke. Ini waktunya habis ya, karena saya juga sebentar lagi mau ke Surabaya, mau ceramah di Bangku Kopin. Jadi intinya apa yang kami sampaikan memang soto beda sedikit. Tadi itu tidak seperti biasanya, memang soto keren tidik. Ya, supaya apa? Saya menganggap panjenengan ini sudah suwe belajar Islam, jangan pengembangan. Ya, pengembangannya jadi menghadapi kasus-kasus sekarang ini tahu jawabannya dan tahu solusinya. Ya saya kira itu aja. Lain kali kita akan bicara masalah kemuhammadian. Karena bareng ini sih kan nututi. Ya harus bergonta-ganti begitu. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang al-Islam.
supaya kita itu beda dengan yang lain dan kita bisa memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang mempersoalkan masalah Islam. Saya kira itu benar-benar manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.